Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Alhamdulillah, dahsyat. wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Senin 23 Oktober 2023. Ini adalah hari yang Allah titipkan kepada kita semuanya untuk kita sama-sama isi menikmati hari dengan belajar bersama ilmu magnet rezeki. Udah pada semangat kali ya belajar nih. Alhamdulillah sudah ada berapa? Udah ada 45 Ada peserta. 44.000 orang. Oh, 45.000 orang katanya tuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, yang masih semangat belajar pada malam hari ini, walaupun malam-malam tapi masih tetap semangat untuk Dahsyat. belajar. Ini dahsyat luar biasa sekali. Mohon maaf tadi di awal agak ada teknis yang nggak bagus. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita niatkan belajar pada malam hari ini. Kita sama-sama dulu membaca surat Fatihah. Kita tujukan juga surat Al-Fatihah ini untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk orang tua kita, baik yang sudah ada atau yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah memuliakan dan membahagiakan mereka, dan bagi yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, Amin. dan Amin ya Allah. ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Auzubillahi minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. arrahmanirrahim, Arrahmanirrahim. maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Shiratal Shiratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alaihim. waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi di KOMR yang ke-28. Nah, hari ini pematerinya dahsyat sekali. Ada Pak Zajuli, Ustadz Jajuli ini. Tema pada malam hari ini, banyakin zikir bukan mikir, insya Allah keajaiban akan hadir. Wah, dahsyat nih. Banyakin zikir bukan mikir, nah, insya Allah keajaiban akan hadir. Keren nih. Kayaknya kita akan dikasih ilmu yang sangat keren pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu semuanya siap-siap, siapkan catatannya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya untuk sama-sama kita belajar ilmu magnet rezeki. Baik Bapak Ibu, tidak lama lagi, tidak lama-lama kita panggilkan saja Ustadz Jajuli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu nih Ustadz Jajuli. Gimana Ustadz Jajuli, sehat? Alhamdulillah, sehat Pak Alhamdulillahirabbil Firdan. alamin. Alhamdulillah. Ini apa? Suaranya terdengar ya? Ada, jelas, keren. Ustaz, Suaranya ada, Jelas, gambarnya ada, jelas. keren banget ini pakai kopiah hitam. Kopiah hitam. Kopiah putih nih Ustadz ini. Siap, siap, Sama siap. ini slide Palestina. Wah, keren. Masya Satu Allah Palestina. dahsyat. Siap, siap. Alhamdulillah. Oke Ustadz, langsung aja karena waktunya ini saya juga mohon izin tidak sempat menyapa Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita berikan jendela Zoom meeting pada malam hari ini kepada Ustadz Jajuli. Kepada Ustadz Jajuli dipersilahkan. Baik. Terima kasih kepada Pak Mirdan selaku Ketua Korwil Magnet Rezeki Sikapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini saya bisa membersamai sahabat semuanya dalam kajian online Magnet Rezeki, ya, Korwil Sikapura. Nah, barangkali di sini ada juga yang belum baru tahu, ya, baru lihat, baru dengar tentang Magnet Rezeki. Nah, insya Allah di sini, ya, tidak disampaikan apa itu Magnet Rezeki, ya, tapi nanti insya Allah akan disampaikan di sesi yang lainnya. Tapi setidaknya ini adalah komunitas, ya, komunitas dari Magnet Rezeki yang ada di Sikapura. Nah, Sikapura itu Bekasi, Purwakarta, Karawang sama Purwakarta. Nah, tapi ini Masya Allah, ini yang hadir sepertinya bukan dari Sikapura saja nih, ada dari luar Sikapura, ada? Ada. Masya Allah. Saya dari Jakarta, Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ya, pokoknya dimanapun sahabat semua berada, ya, teman-teman semua berada, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, di ruangan ini, di Zoom meeting ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab turunnya keberkahan, rahmat dan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab juga, menjadi sebab yang sedang punya persoalan, mudah-mudahan Allah berikan solusi terbaik. Menjadi sebab yang sedang Allah uji dengan kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesabaran dan menjadi saat-saat terbaik, ya, menjadi penghapus dosa-dosanya, dan menjadi sebab juga kumpulnya kita di sini, mudah-mudahan kelak akan Allah kumpulkan kembali kita semuanya, bukan cuma di ruangan Zoom ini, ya, tapi juga mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, atau barangkali juga di sini kayaknya ada guru saya juga nih. Oh, banyak guru saya. Allah. Ahlan wa sahlan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan sehat badannya saja, jiwanya tetap juga sehat, saldo rekeningnya. Amin. Amin. Ya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semua umatnya yang setia istiqomah, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Izinkan saya berbagi ilmu, ya, bukan menggurui, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ingin berbagi saja. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya dan juga buat sahabat semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, kita langsung saja, ya. Nah, sebelum saya mulai, ada baiknya kita coba amalkan, ya, adab bermajelis ilmu. Yang pertama, luruskan niat kita. Niatnya karena apa? Siapa yang belajar ilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang belajar ilmu niatnya bukan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena yang lainnya, ya karena cuma ngisi waktu dan sebagainya, ya selain daripada mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharamkan baginya aroma surga. Nauzubillah, aroma surga saja sudah diharamkan, apalagi memasuki surga. Nah, maka ya saya mengajak diri saya dan semuanya, mari sama-sama kita luruskan niat, ya, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmunya bisa berkah. Kemudian
Nah, ya ada baiknya juga berwudu. Ya, mudah-mudahan semua dalam kondisi berwudu ya. Karena ilmu itu suci ya, hanya mau disandingkan dengan yang suci. Kemudian pakaiannya rapi dan sopan. Ya, saya nggak bisa lihat semuanya di sini. Ya, pakai pakaian apa, bukan mungkin nggak berpakaian juga mungkin ada. Ya, tapi yakinlah, walaupun saya tidak bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Ya, maka adab bermajlis itu diantaranya berpakaian rapi dan juga sopan, menutup aurat ya khususnya. Kemudian hadirkan hati ya, jangan cuma fisiknya aja ya, fisiknya di sini tapi hatinya di mana-mana ya, nyawanya di mana-mana. Nah, kemudian fokus menyimak ilmu ya. Kalau hanya mendengarkan ya, barangkali sambil rebahan juga bisa ya, sambil apapun kita juga bisa. Itu hanya mendengarkan, mendengar saja. Tapi kalau menyimak, bukan cuma telinganya, matanya, hatinya, semuanya dihadirkan untuk menyimak ilmu. Mudah-mudahan lebih berkah. Dan juga ikat ilmu dengan catatan kalau bisa. Ya, karena ilmu itu seperti kata Nabi, seperti hewan peliharaan ya. Manakala dia tidak diikat, dia akan kabur. Maka ikatlah dengan catatan. Ya, apalagi nanti ada rekamannya. Oh, Masya Allah ya. Kemudian apa ini? Ya, jiping no, jiprak yes. Maksudnya apa? Jadi jangan ngaji nguping, jiping ya. Jadi di sini tidak berlaku ini namanya jiping, ngaji nguping. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Ya, jadi mental dia. Kalau masuk kuping kanan, keluar kiri, barangkali mungkin masih ada yang nyangkut dikit-dikit. Tapi kalau masuk kanan, keluar kanan lagi mental. Nah, jadi kita di sini jiprak, ya ngaji praktek. Jadi insya Allah kita niatkan, kita belajar ilmu, ya kita juga akan praktekkan ilmunya. Siap semuanya? Insya Allah Ya, siap ya. Ustaz. Siap, Pak Ustadz. Siap, insya Allah. Masya Allah. Saya cepat aja nih ya. Nah, ini yang belum kenal, ya izin mengenalkan diri, tak kenal maka kenalan ya. Jadi aktivitas saya sehari-hari itu, oh nama saya juga, nama itu Jazuli ya, jadi Jazuli Al-Mubarak, biasa disapa Jazuli. Kemudian aktivitas saya yang utama adalah guru ngaji, ya. Guru ngaji buat anak-anak saya, itu minimal ya. Kemudian Allah takdirkan juga menjadi seorang trainer dan motivator kehidupan, ya. Trainer ini baru ya, ada sertifikasinya sebagai trainer magnet rezeki, certified trainer magnet rezeki. Ini belum setahun ya, baru beberapa bulan lah, alhamdulillah. Ya, kemudian saya juga sebagai afiliator genetika rezeki. Nah, seperti apa nanti boleh tanya-tanya ya. Kemudian pembina pengajian dan kajian keluarga, konsultan pendidikan adab dan sirah di Ma'had Ashabul Quran Wisma Asri Bekasi, pengisi kajian di beberapa masjid Talim dan perkantoran. Nah, seperti itulah ya singkatnya. Nanti kalau mau tahu lebih banyak boleh ya. Nah, ini ada nomor kontak saya. Nah, insya Allah boleh. Bismillah. Saya asli Jawa ya. Yang belum tahu, nah aslinya saya itu orang Jawa, Jawanya Jawa Barat, ya, tepatnya di Bekasi, di Tambun Selatan. Jadi orang Jawa juga kan, Jawa Barat. Nah, Bismillah. Saya mau tanya, coba di antara kita semua di sini, adakah yang tidak punya persoalan hidup? Pasti punya, Ya, Pak yang Ustadz. ada ngecung. Yang tidak punya, Hah? punya. Yang tidak ada ngacung. Apa bersuara? Yang masih punya berarti cicing, ya diam aja. Masih punya atau masih banyak? Banyak, Pak Ustadz. Ustaz. Alhamdulillah berarti masih hidup ya. Kalau udah nggak punya masalah berarti ya selesai semuanya hidupnya. Alhamdulillah. Nah, Ya Allah, ya sekarang, nah bagaimana cara mengatasi masalah atau persoalan ya? Kalau yang masih merasa punya atau masih banyak, bahkan mungkin sudah dicoba jurus ini, jurus itu, macam-macam, sudah dicoba bertahun-tahun, masih ada juga, masih juga persoalan yang sama. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Boleh ada yang punya pengalaman,
barangkali begini. Yang setahu saya yang paling banyak itu, yang mudah-mudahan di sini nggak ada ya, itu rata-rata nih, nggak cuma ibu-ibu ya, bapak-bapak juga kadang tuh dia kalau ngatasin masalah, itu dia bikin status. Bikin status ya, status di WhatsApp lah, di macam-macam lah, media sosial gitu. Apa statusnya? Cukuplah hanya aku dan Allah saja yang tahu masalahku. Padahal Pak, Wah, sepertinya jaringan di Pak Jajuli lagi nggak bagus ini. lagi wow Nge-freeze. keren. Oh, keren. Iya. Siap, kita tunggu kembali kehadiran Pak Jajuli. Ya, mudah-mudahan cepat bagus lagi. Baru mau belajar ya Bapak Ibu ya, mau belajar semangat. Kita ini Pak Jajulinya jaringannya keren. Baik, sambil menunggu Pak Jajuli ini udah pada daftar IMT belum nih Indo International Mega Training Magnet Alhamdulillah Rezeki? Pak Mirdan. Udah Alhamdulillah Bu Riana keren udah daftar. Pasti Bu Riana kelas PPIP apa ini? Yang amin Pak Ustadz. Bu Desi. Yang biasa Pak Mirdan. Siap, nggak apa-apa yang biasa juga ilmunya sama. Cuman beda tempat aja. Yang penting kita Benar. bisa sama-sama belajar. Ilmunya yang penting itu dipraktekan. Nah, itu yang Betul, penting itu. betul. Kita ilmunya dipraktekan. Itu keren. Tapi nanti juga kita kalau pas lagi wali manggung nanti semuanya bisa boleh turun mendekat ke panggung. Nah, pas materi aja nanti. Beda-beda tempat duduk. Oh, ada Pak Kurniawan Cibarusah nih. Pak Kurniawan kayaknya udah ngeplot PPIP juga nih Pak Kurniawan. Dede Sartika ini beda kirain Pak Dede Jajuli udah masuk lagi. Ternyata Dede Sartika. Nah, ini dia Pak Jajuli ini udah masuk lagi. Coba mana Pak Jajuli? Ya, sudah masuk lagi ya. Siap, sudah masuk lagi Pak Jajuli. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jaringannya lagi nggak bagus nih. Ini Ya, saya mohon maaf bikin ini. co-host. Oke, udah bisa share screen lagi Pak Jajuli. Siap, siap. Bismillah. Ya, Bismillah, mohon maaf semuanya ya. Qadarullah ada kendala teknis harus ganti WiFi ini. Insyaallah. Bismillah ya, kita lanjutkan. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Kebanyakan orang di luar sana, yang mudah-mudahan di sini mah nggak ada ya, itu kalau mengatasi persoalan kehidupannya itu biasanya bikin status. Ya, cukuplah hanya aku dan Allah saja yang tahu masalahku, katanya begitu. Nah, gara-gara statusnya akhirnya apa? Akhirnya orang jadi pada tahu kan? Nah, tapi di sini insya Allah nggak ada ya. Nah, jadi kalau bisa ya, kalau kita bukan bikin status. Nah, apa caranya? Tentukan status. Ya, bukan bikin status, tapi tentukan status. Apa statusnya? Sebagai orang beriman, statusnya adalah nah, seperti ini. Ya, kalau ngaku orang beriman, statusnya maka cara mengatasi persoalan banyakin zikir,
bukan mikir. Insya Allah ya, keajaiban hadir, persoalan pun menyingkir. Kenapa? Karena kalau dipikirin, ya apa aja dipikirin, ya bikin status dipikirin. Nah, itu persoalan selesai tidak, yang ada ya stres iya kan. Nah, tapi kalau zikir, insya Allah ya ini akan banyak mengundang keajaiban pertolongan Allah, insya Allah. Nah, karena juga ya banyak hal yang dipikirkan itu belum tentu terjadi, tapi baliknya banyak kejadian yang terjadi itu tanpa dipikirin. Bukannya nggak boleh mikir ya, tapi perbanyak zikir, porsi zikirnya lebih banyak daripada mikirnya. Nanti dalilnya insya Allah kita akan bahasnya. Nah, apa itu zikir? Zikir itu adalah ingat artinya ya, simpelnya seperti itu. Artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kenapa harus zikir? Kenapa harus zikir? Nah, ini ya. Jadi, kenapa sih harus zikir? Jadi, zikir itu adalah perintah dan panduan terbaik dari Allah dan Rasul-Nya itu. Karena Allah yang nyuruh kita untuk banyakin zikir. Allah yang merintahkan kita untuk berzikir. Apa kata Allah di surah Al-Baqarah ya, ayat 152. Surah Al-Baqarah ayat 152. Surah kedua. Fadkuruni kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Nah, kata Allah, maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya. Jadi ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Bersyukur kepada Allah dan jangan ingkar kepada Allah. Sampai-sampai ya itu nantilah insya Allah akan dibahas nanti insya Allah. Ya. Kemudian Allah juga perintahkan kita. Nah, ini perbanyak zikir bukan mikir. Ayatnya apa? Dalilnya mana? Ini dalilnya. Surah ketiga ayat 190 sampai 191. Ya. Surah Ali Imran, bukan Al Imran tapi Ali Imran. Ya, yang artinya Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapakah orang yang berakal itu? Orang yang berakal itu bukanlah orang-orang yang dia senangnya mikir. Ini ada suara ya, mohon dibantu untuk di unmute semua suaranya. Di mute bukan unmute ya, di mute. Nah. Jadi siapakah orang yang berakal itu? Orang berakal itu kata Allah bukanlah orang yang senangnya mikir. Bukan orang yang senang mikir, apa aja dipikirin. Melihat orang pakai baju nggak jelas dipikirin. Apa itu dia begini? Ya. Apapun dipikirin lah. Ya. Nah, bukan pula akademisnya tinggi. Ya, S1, S2, S3, doktor, profesor. Gitu. Itu senang mikir. Gitu. Bukan pula seperti itu. Apa kata Allah? Orang yang berakal itu ulil albab namanya ya. Innalladzina fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Kata Allah, ulil albab itu orang berakal itu bukanlah orang yang senang mikir, tapi justru orang yang mengingat Allah. Orang yang senangnya berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Kapan ingatnya? Sambil berdiri kata Allah. Ya, sambil duduk dia berdiri ingat Allah, duduknya ingat Allah, atau ada dalam keadaan berbaring. Berbaring itu rebahan juga dia ingat Allah. Dan mereka memikirkan, nah setelah dia berdiri berzikirnya, dia duduk berzikir, kemudian berbaring berzikir, maksimal zikirnya, baru kata Allah silakan mikir kata Allah. Silakan berpikir.
Mereka memikirkan, setelah berzikir, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi setelah dipikirkan pun mungkin dia punya persoalan. Persoalan itu dipikirin, ya. Atau sudah maksimal zikirnya, berdirinya zikir, duduknya zikir, kemudian berbaringnya pun dia sudah berzikir. Kemudian dia berpikir gimana caranya menyelesaikan persoalan saya. Nah, kalaupun kata Allah nggak sanggup ya mencari solusi, dipikirkan sudah, dizikirkan sudah, maka kata Allah apa? Serahkan semuanya kepada Allah dan berdoalah kepada Allah, pasti tidak ada yang sia-sia. Apa doanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu kata Allah. Ya, panduan perintah untuk kita berzikir. Banyakin zikir, bukan mikir. Di surah Ali Imran ayat 190 191. Nah, kemudian Kemudian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang hidup dan mati. Jadi orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu sama orang hidup, ya persamaan seperti orang hidup dan orang mati. Ya kalau orang mati itu dia nggak bisa berzikir. Tapi kalau orang hidup, nah dia berzikir. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, ya tadi yang pertama karena zikir adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zikir itu bikin tenang hati. Ya. Hatinya jadi tenang, jiwanya tenang, jantungnya enggak berdebar-debar. Di surah Ar-Ra'd, ya surah ke-13 ayat 28. Ya. Allah berfirman yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, ingatlah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Ya. Jiwa itu menjadi tenang. Coba sekarang ya, kita hari ini sedang menyaksikan di mana-mana ya yang sekarang sedang ramai itu tragedi kemanusiaan yang ada di belahan bumi sana di Palestina, di Gaza. Kalau kita bandingkan persoalan hidup kita dengan mereka yang ada di sana, itu bagaimana? Ya, saya rasa tidak ada yang sedahsyat persoalan hidupnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kenapa? Ya, mereka itu ya pilihannya ya atau hari ini hidup belum tentu besok itu masih bisa hidup. Ya, kalau makan sudah jelas mereka ya tidak mudah ya, dan sebagainya, air, listrik dan sebagainya. Kalau kita kan walaupun punya persoalan ini itu dan sebagainya masih bisa makan ya, masih bisa masih bisa tidur enak, tidur nyenyak dan sebagainya. Mereka malamnya tidur belum tentu paginya mereka masih hidup. Bisa jadi sudah hancur badannya oleh bom ya, oleh bom penjajah Zionis. Tapi dahsyatnya mereka, bahkan anak-anak kecil mereka, bahkan sudah luka yang luar biasa, itu ketika dioperasi mereka sambil berzikir. Untuk apa? Menenangkan jiwanya sambil baca Quran. Ya, mereka menyebut la ilaha illallah. Bahkan yang masih hidup ya hari ini yang kemarin saya dapat ya langsung dari Syekh di Palestina, setiap hari, setiap saat mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya saat mereka dihantam bom dan mereka meninggal saat itu, mereka mengatakan kata-kata terakhir itu la ilaha illallah. Supaya apa? Masuk surga. Sampai seperti itu dahsyatnya kehidupan di sana. Jadi kalau kita bandingkan, kita barangkali nggak ada apa-apanya persoalan hidup dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, jadi insya Allah kalau kita banyakin zikir, insya Allah kita akan menjadi tenang hati kita, jantung nggak berdebar-debar. Nah, kalau di mana rezeki itu
jantung berdebar-debar itu ya perisai, menjadi penghalang rezeki itu bisa datang ke kehidupan kita. Makanya bagaimana supaya jantung nggak berdebar-debar? Ya diantaranya lah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, nah, kenapa harus berzikir? Karena zikir itu solusi, ya, solusi dahsyat. Yang ini hanya berlaku bagi orang yang yakin, orang yang percaya. Yang nggak percaya nggak akan dapet dia. Karena zikir ini perintah Allah. Dimensinya bukan dimensi apa? Barangnya dimensi gaib ya. Dimensi alam gaib yang harus kita yakini itu ada ya. Kalau di mana rezeki namanya dunia kuantum ya. Itu insya Allah akan jadi solusi kalau kita yakin. Nah, dan juga banyak keutamaan-keutamaan lain. Tapi insya Allah kita akan fokus ke ya 3 pembahasan ini. Yang pertama tadi ya karena perintah dari Allah, yang kedua bikin tenang hati, dan 3 menjadi solusi. Karena kan kita pengen solusi, betul ya, punya persoalan ini solusinya gimana dan sebagainya. Nah makanya bagaimana dengan zikir supaya menjadi solusi. Nah, terus zikirnya seperti apa? Bagaimana caranya? Nah, ya. Caranya adalah ini. Pertama, zikirnya ingat Allah itu dengan hati dan pikiran. Ya. Kita ingat Allah, hati kita, pikiran kita, dengan cara kita membayangkan, memikirkan tentang keagungan Allah, alam semesta ini. Ya Masya Allah, ada pohon banyak, ditanam di tanah yang sama, tapi kok tumbuhnya beda-beda, daunnya beda, batangnya beda, warnanya beda, buahnya juga beda, rasanya juga beda. Masya Allah, ini siapa yang bisa buat seperti ini? Nggak mungkin manusia, nggak mungkin makhluk. Ini pasti ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir hati dan pikiran. Nah, kemudian dengan lisan, ya, dengan lisan kita juga bisa berzikir. Apa? Tasbih, kita baca subhanallah ya, dengan tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, istighfar, sholawat ya, dan sebagainya ya. Dan yang terbaik adalah zikir dengan membaca Al-Quran. Nah ini zikir terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Nah kalau di magnet rezeki itu ada namanya jurus ya, untuk mengatas persoalan namanya jurus Garputala. Nah, jadi yang belum tahu magnet rezeki, nah, saran saya ikuti seminarnya, ikuti trainingnya, apalagi nanti ini ada training di tanggal 19 November ya. Nah, itu kalau bisa kita sama-sama lah datang ke majelis ilmu yang itu dihadiri sekitar 3.000 orang insya Allah ya. Insya Allah ya. Itu akan tahu seperti apa magnet rezeki ya secara utuh. Nah, jadi dengan lisan ya, dengan lisan, perbanyak lisan. Perbanyak membaca, berzikir dengan lisan. Basahi lisan kita dengan berzikir, apakah itu tasbih, sholawat, istighfar dan sebagainya. Nah, dengan perbuatan ya, amalannya apa? Kalau dengan perbuatan, sholat ya. Amalan zikir itu dengan perbuatan sholat. Kata Allah ya di surah Toha, surah ke-20. Di surah Toha, surah ke-20 ayat 14. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah. Artinya, sungguh aku ini Allah, kata Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Ya. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Dan sholat adalah memadukan antara zikir hati, pikiran, dan juga zikir lisan. Dan juga zikir perbuatan. Semuanya ada di dalam sholat. Sholat ada bacaan Qur'annya. Sholat ada zikirnya. Makanya ya, sholat itu supaya bisa berdampak ya, supaya bisa berdampak mencegah pelakunya kepada perbuatan keji dan mungkar, maka yang sholat kalau bisa jangan cuma fisiknya saja.
Karena amalan sholat itu bukan hanya amalan fisik, amalan hati, pikiran, lisannya. Ya, bukan cuma lisan juga. Lisan dan fisik saja, tapi hati dan pikirannya diajak sholat. Ya, jadi semuanya itu diajak sholat. Matanya ikut sholat, hatinya sholat, pikirannya sholat, lisannya sholat, fisiknya sholat. Nah, kenapa? Ya, karena sholat ini adalah amalan utama dan pertama yang akan Allah hisab. Baik sholatnya, maka insya Allah akan baik semuanya. Nah, tapi ada yang aneh tapi nyata nih. Ya, sholat itu kan sarana, kata para ulama, sarana ngobrol dengan Allah. Kata para ulama, siapa yang ingin bicara dengan Allah, maka sholatlah. Dan siapa yang ingin Allah bicara dengan dia, maka bacalah Quran. Makanya di mana rezeki ada jurus namanya Garputala, buka Quran, nanya sama Allah, ya Allah saya punya persoalan nih, buka Quran. Ternyata Allah kasih ayatnya tuh pas gitu jawabannya. Persoalannya apa? Jawabannya pas. Itu Masya Allah. Nah teman-teman yang belum pernah coba, nanti wajib coba ya. Nah itu ada di training Magnet Rezeki, bisa dipandu, diajarkan ya. Nah, jadi kalau mau bicara dengan Allah, sholat kata para ulama. Kalau mau Allah bicara dengan Anda, maka bacalah Quran. Nah, di sholat kita ngobrol dengan Allah, bicara dengan Allah, plus kita juga baca Quran. Jadi semuanya ini dipadukan amalannya menjadi ya sholat. Tapi ada juga yang apa nggak paham ya apa yang dibaca saat sholat. Nah, bisa apa sehingga sholatnya ya akhirnya apa hatinya nggak ikut sholat, pikirannya juga nggak ikut sholat karena dia nggak paham apa yang dia baca. Akhirnya yang sholat cuma lisannya saja sama fisiknya aja. Nah ya coba saya mau tanya nih, yang kemarin ini kan kita yang ikut nonton ya, nonton bareng di mana, di bioskop ya, nobar Syahdu ya, film Syahdu itu. Nah, pada nangis nggak itu? Nangis, Pak Ustadz. Sedih. Sedih kan? Kenapa Ibu bisa sedih, Bu? Iya, karena saya ingat ibu saya, Pak Ustadz. Banyak dosa sama ibu. Dulunya saya seperti itu. Ya, Dulunya, ya, karena dulunya saya seperti itu. karena ingat Ibu, berarti Ibu paham isi cerita film itu. Paham sih, insya Allah. Nah, Cuman yang kenapa belum Ibu? paham itu, Nah, yang belum dulu, paham itu stop, ini dah, doang. udah cukup. Eh. Nah, sekarang kenapa Ibu bisa paham? Sampai Ibu jadi sedih, kenapa? Iya, karena saya ingat saya dulu waktu belum mengenal ilmu magnet rezeki. Kalau sama orang tua tuh masih seperti itu gitu, Nah, suka suka kalau dibilangin ngelawan, kalau dibilangin ya, ngelawan kayak siap, gitu. siap. Nah, maksud saya begini, ya nih. Jadi kita bisa paham alur cerita yang ada di film tersebut, ya, sampai ada yang menitiskan air mata, teringat ini dan itu sebagainya. Kenapa? Karena kita paham. Karena yang disampaikan atau yang pemainnya itu ya menggunakan bahasa-bahasa yang kita paham, yang kita mengerti. Seandainya coba pemain filmnya itu pakai bahasa Rusia misalkan, ya pakai bahasa Rusia, wow, kira-kira bisa nangis nggak? Enggak, Pak Ustadz. Soalnya kan kagak ngerti. Nah, nangis juga bisa jadi. Nangis juga, nangisnya kenapa? Nangisnya karena nggak ngerti apa sih itu, gitu kan? Nah, jadi maksud saya, nah, itu film yang itu bohongan atau betulan? Bohongan. Bohongan aja kita bisa nangis. Nangis. Nah sekarang saya tanya, sholat itu bohongan atau betulan? Betulan. Berapa kali nangis dalam sholat? 17 rakaat 17 rakaat ya. Astagfirullah. Saya nanya berapa kali ya nangis? Pernah Oh, dihitung nggak berapa berapa kali kali nangis? nangis dalam sholat? Oh, nangis kok dalam sholat itu enggak, Pak Ustadz. Hah? Soalnya kan saya itu belum begitu khusyuk, gitu Pak Nah itu Ustadz. pertanyaannya. Nah, oke, siap. Kenapa nggak khusyuk? Karena bisa jadi
Yang sholat cuma lisan sama fisiknya saja. Hatinya nggak diajak sholat, pikirannya nggak diajak sholat. Kenapa? Karena nggak paham apa yang dibaca dalam sholat. Itu bisa jadi kemungkinannya. Nah, tadi nonton film yang itu bohongan karena ngerti bahasanya, jadi paham sampai akhirnya nangis. Nah, sholat 17 kali dalam sehari, ya bertahun-tahun dilakukan setiap hari, ya mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mungkin sudah sholat, tapi nggak paham apa yang dibaca, sehingga sholatnya hampir nggak pernah khusyuk. Betul. Sekalinya nangis, ya sekalinya nangis bukan ingat bacaan sholatnya, tapi ingat Ingat persoalan persoalannya. hidupnya. Gue banget Betul, nggak? Pak Ustadz. Gue Betul, banget betul, nggak itu? betul. Ya, Tapi coba saya tangannya ke depan, tangannya ke depan bu. Ya udah, dipraktekkan. tangannya ke Bukan. depan, coba tangannya ke depan gini udah. Udah. Udah, coba ikutin saya. 1, 2, 3. Pegang jidatnya. Masya Allah. Astagfirullah, bukan Masya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Tobat, tobat, tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tobat, gitu. Ya. Nah, maka PR-nya, ya, supaya sholatnya khusyuk, maka dipahami terjemah bacaan sholatnya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam dipahami. Supaya ngerti. Masa ngobrol bertahun-tahun sama Allah nggak ngerti apa yang diobrolin. Ya, Betul, Pak 17 Ustadz. kali. Nah, ini evaluasi buat kita semua. Buat saya juga khusus pribadi ya. Jadi ya sama-sama ayo ya memaksimalkan zikir ya, yang sholat ini khususnya kita memahami bacaan sholat supaya ya hatinya ikut sholat, pikiran ikut sholat ya dengan menerjemahkan lisannya ikut sholat dan juga ya fisiknya ikut sholat. Karena kalau nggak seperti itu biasanya ya hatinya itu melanglang buana ya, Betul. otaknya itu ya berkelana kemana-mana. Kalau kayak begitu coba, sholatnya sampai di mana? Sujud sahwi. Nah, iya betul, sholatnya sampai di sujud sawi. Kenapa? Karena lupa Taat. rokaat. Rakaat. Kalau ya setahun sekali masih bagus lah, lupa rokaat. Ini Ini tiap hampir tiap hari. hari lupa rokaat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Capek Ustadz, Ya, deh. Pak Ustadz, tapi saya setelah memahami belajar sholat khusyuk waktu itu dari Mak Lia gitu ya. Saya alhamdulillah itu sering meneteskan air mata karena saya mengingat kebesaran Allah gitu. Waktu di ini surat Al-Fatihah itu ayat kelima. baik. Ya, Iya, nanti nanti ya Bu ya kita bahas ya, kita lanjutkan lagi ya. Izin iya ya. siap Pak. Siap ya. Tolong disimak dulu ya. Bismillah. Nah, jadi itu ya, eh, zikir ya, bentuknya lah dengan hati, pikiran, dengan lisan, dengan perbuatan, yaitu sholat. Nah, insya Allah terakhir ini saya tutup dengan kisah ya, eh, seperti apa sih aplikasinya gitu ya, zikir ini sebagai solusi dahsyat. Nah, eh, banyaklah di komunitas Magnet Rezeki, insya Allah ya, sudah ribuan orang, bukan ratusan lagi, ribuan orang yang mereka sudah ikut seminar, sudah ikut training Magnet Rezeki. Nah, mereka dibimbing bagaimana bisa memaksimalkan zikir sebagai solusi persoalan hidupnya. Yang paling dahsyat adalah itu teknik Garputala ya. Jadi persoalannya apa itu disampaikan kepada Allah, kemudian minta ayatnya di dalam Quran secara acak, kemudian ditunjuk, dapat ayatnya. Nah, ayat itu dizikirkan, dibaca sebanyak-banyaknya. Nah, itu alhamdulillah persoalan itu selesai ya. Nah, kita coba belajar juga dari orang yang sudah jelas surganya. Ya, ini contohnya saja ya, Nabi Nabi Yunus ya, Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika
ditelan ikan paus, ya. Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus, ada yang mengatakan riwayat itu ada yang sampai 40 hari, ya, Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Nah, ini pelajaran, ya, ini pelajaran buat kita. Karena kisah itu dia setidaknya memiliki 4 fungsi. Kisah itu ada 4 fungsi. Pertama sebagai inspirasi, kedua sebagai solusi, ketiga sebagai prediksi, dan keempat sebagai motivasi. Apa inspirasi dari kisah Nabi Yunus ini? Nabi Yunus ini berada di dalam 3 kegelapan sebetulnya. Kata para ulama, Nabi Yunus ini berada di dalam 3 kegelapan. Pertama, kegelapan malam hari. Kedua, kegelapan di dalam lautan. Ketiga, kegelapan di dalam perut ikan. Nah, 3 lapis kegelapan ini pun bisa dengan izin Allah, ya, diselamatkan Nabi Yunus. Bisa selamat, bisa keluar, ya, dari persoalannya dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang di luar logika manusia. Nggak mungkin hidup. Kalau kata manusia barangkali seperti nggak mungkin selamat. Tapi kata Allah bisa. Nah, jadi apa yang dilakukan Nabi Yunus di saat di dalam perut ikan? Apakah Nabi Yunus mencari benda-benda tajam untuk mencabik-cabik perut ikan paus supaya dia bisa keluar? Tidak kan? Ya. Apakah Nabi Yunus juga teriak-teriak, tolongin saya, tolong keluarkan saya, ya, saya di dalam perut ikan, tolong. Kalau seperti itu Nabi Yunus nggak pantas jadi nabi namanya. Masa Nabi minta tolong-tolong begitu kan? Nah, yang dilakukan Nabi Yunus, yang ini di dalam Al-Quran Allah abadikan untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidupnya, sebagai pelajaran hidupnya, bukan cuma buat dibaca saja, tapi juga untuk dipraktekkan. Untuk apa? Dipraktekkan. Karena apa? Quran itu saya resep, buku resep. Kalau resep cuma dibaca saja nggak jadi itu masakannya. Resep obat cuma dibaca aja, obat yang nggak diminum juga sama. Ya, jadi buku resep ini harus dipraktekkan. Nah, Nabi Yunus bagaimana caranya keluar dari persoalan hidupnya di 3 lapis ke-8, ya? Itu Nabi Yunus duduk diam berzikir. Duduk diam berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak lagi Nabi Yunus tuh fokus, ya Allah, ya, apa namanya, selamatkan hidup saya, ya Allah, keluarkan saya dari perut ikan. Enggak lagi fokus. Kenapa? Karena Nabi Yunus saat itu sadar, iya, dia introspeksi diri. Persoalan itu kita juga harus yakin. Ada persoalan hidup itu biasanya orang sibuk cari solusi, betul? Yang kedua, ya, kita juga yakin ketika ada orang sakit, orang lagi kurang sehat, itu sibuk cari obatnya. Padahal, ya, kita memang harus yakin setiap persoalan pasti ada solusinya. Setiap penyakit juga ada obatnya. Tapi kadang seringnya banyak orang itu lupa, yang enggak ingat apa? Persoalan atau penyakit itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Mungkin pola makan yang bermasalah, mungkin strateginya, ada macam-macam lah. Tapi untuk orang beriman, sebab utamanya itu bukan macam-macam. Sebab utama cuma satu, karena ada dosa. Dosa. Itulah sebab utamanya, karena ada dosa. Nah, Nabi Yunus paham betul ketika dia di dalam perut ikan, ya, itu karena dia punya salah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ngambek, ya, meninggalkan umatnya. Dia berdakwah siang dan malam, gak direspon sama umatnya, ya, responnya kurang bagus, responnya nggak positif. Akhirnya apa? Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya sambil berdoa, ya Allah, azab umat saya itu. Nah, Nabi Yunus pergi. Nah, akhirnya apa? Ya, singkat cerita, Nabi Yunus ada di perut ikan paus. Dia sadar, dia salah meninggalkan umatnya. Ya Allah, saya salah. Begitulah bahasanya, ya. Saya salah. Menurunkan garis kebenaran. Oh. Jadi dia nggak merasa paling benar. Saya salah, ya Allah. Maafin saya, ampuni saya. Dia fokus baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terserah ya Allah, mau dikeluarkan atau tidak, terserah engkau ya Allah. Mau hidup atau tidak saya, terserah ya Allah. Yang penting engkau ampuni saya. Fokusnya sudah tidak lagi selesai persoalannya,
tapi fokusnya bagaimana supaya Allah mengampuni dosanya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ya apa persoalan itu insya Allah akan segera selesai. Amin. Amin. Amin Nah, ya Allah. sampai ke titik itu harusnya. Nah, itu Nabi Yunus ya. Jadi nggak lagi fokus gimana caranya, gimana supaya masalah persoalan selesai, nggak lagi fokus. Yang penting Allah ampunin saya, udah gitu. Makanya dia banyak berzikir, terserah mau sampai berapapun tetap dia nggak bosen. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sambil nangis. Nah, berarti harus paham juga apa artinya itu. Jangan cuma dibaca di lisan aja, tapi otaknya ya sambil kemana-mana. Nah, dipahami itu. Nah, itu Nabi Yunus. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, sebab zikirnya Nabi Yunus, sebab tobatnya Nabi Yunus dengan la ilaha illa anta tadi, Allah perintahkan ikan untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Ya, wahai ikan gitu kan. Ya pokoknya keluarin tuh Nabi Yunus. Nah, seandainya Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan paus, sekeluar-keluarnya, plung gitu kan, di tengah lautan di malam hari, kira-kira apa yang terjadi? Ya, Nabi Yunus pasti kan ya apa namanya yang nggak hidup juga bisa jadi kemungkinannya, dan nggak seru kalau di Quran ternyata Nabi Yunus mati juga gitu kan, nggak seru di Quran kalau begitu kan. Nah, tapi Nabi Yunus itu selamat, jadi Allah keluarkan dengan cara yang terbaik di luar nalar, di luar logika kita, ajaib caranya. Allah perintahkan ikan membawa Nabi Yunus ke tepian pantai, dikeluarkan oleh ikan dengan cara perlahan dan di atas semak-semak ya, itu semak-semak yang paling lembut ya, dengan cara yang paling lembut tanpa ada luka sedikit pun. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau mau solusi dahsyat, udah fokusnya sekarang bagaimana supaya bisa jadi ada dosa, udah minta ampun aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian juga satu lagi ya, satu lagi izin ya, satu lagi nih kisah ya. Ini ada nabi ya, nabi juga. Nabi Nabi Ibrahim. Coba Nabi Ibrahim itu dibakar di tengah api. Ya. Saking panasnya itu api, saking besarnya itu api, itu pengawal kerajaan itu nggak mau deket-deket, ya, melempar Nabi Ibrahim itu deket-deket dari jauh. Dia dilempar dengan ketapel raksasa, dilempar, masuklah ke dalam api Nabi Nabi Ibrahim itu. Ya mungkin dilemparnya saja udah menimbulkan luka, bisa jadi, tapi sebab Allah yang melindungi Nabi Ibrahim, justru dia seolah-olah tuh kayak dilempar ke atas matras gitu ya, empuk gitu ya, jatuhnya tuh empuk, nggak ada sakit sama sekali, itu Masya Allah. Nah kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apakah teriak-teriak di tengah-tengah api, tolong, tolong saya, kok saya diginiin sih, kan saya berdakwah ngajak kalian masuk ke surga, kok saya malah dibakar sih gitu. Apakah seperti itu? Enggak pantas juga jadi nabi kalau begitu. Ya, dan enggak seru di Quran kalau ceritanya kayak begitu. Ya lucu gitu kan. Enggak ada orang mau masuk Islam mungkin kalau begitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu bahkan justru ditawari, dikasih solusi, ditawarkan solusi oleh siapa? Oleh makhluk Allah, malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril. Kasih Allah ya, mau nggak aku kasih bantuan, aku tolong gitu kan, izin. Ternyata kata Nabi Ibrahim apa? Enggak usah Jibril ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kata Nabi Ibrahim. Cukuplah bagi Allah penolongku. Udah. Sampai malaikat Jibril aja ya nggak dibutuhin gitu pertolongannya. Cukup hanya Allah saja. Nah, inilah yang dibaca juga sering-sering oleh saudara-saudara kita yang hari ini dibantai ya. Saat ini sedang ada di Palestina sana, di Gaza sana. Mereka sedang baca itu. Hasbunallah ni'mal. Karena apa? Dunia sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dunia Islam sama juga ya. Malah ada orang-orang Islam juga malah ya udah hijrah aja, hijrah kemana gitu kan, mau menghina mereka dan sebagainya, mau segala macam lah, menuduh dan sebagainya. Jadi sampai-sampai mereka sudah cukuplah Allah sebagai penolongku, sudah, itu luar biasa ya. Nah itu yang mereka baca, hasbunallah ni'mal wakil, la ilaha illallah dan sebagainya, terus zikir, baca Quran dan sebagainya. Itulah yang menguatkan jiwa mereka, menenangkan jiwa mereka, akhirnya nggak stres. Nah, bahkan ketika mereka kematian datang, justru mereka tersenyum, alhamdulillah. Kenapa?
karena surga sudah menanti mereka. Itu jenazah yang ada di Gaza itu, masya Allah, aromanya wangi, itu banyak yang eh, aromanya wangi seperti itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu membaca itu hasbunallah wa ni'mal wakil sampai api reda, ya. Api itu sifatnya panas, tapi kata Allah dingin, bisa dingin nggak? Bisa. Ustadz. Ya, jadi seperti itulah kira-kira ya. Jadi itu kisah teladan dari orang-orang yang memang insya Allah sudah jelas surganya, ya, para nabi, dan ada juga para sahabat ya pernah nih satu lagi ya Bismillah. Mudah-mudahan cukup izin ya, apa namanya Pak Mirdan, satu lagi. Ini ada orang tua yang kehilangan anaknya atau belum jelas keberadaan anaknya ada di mana. Datanglah orang tua ini menghadap ke Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, malam-malam bapaknya ini. Ya Rasulullah, saya mau bertanya, apakah engkau tahu di mana keberadaan anak saya atau kondisi anak saya? Dia itu ikut berjihad, tapi belum jelas sekarang keberadaannya di mana. Apakah dia syahid, apa dia ditawan dan sebagainya, saya nggak tahu. Sedangkan teman-temannya sudah ada yang pulang, sudah ada yang syahid juga. Ketika Rasulullah bertanya siapa namanya, Fulan, maka Rasulullah mengatakan, oh anakmu itu ditawan oleh musuh katanya. Terus gimana ya Rasulullah? Tuh pulang tuh ayahnya, apa namanya, eh, bapaknya itu malam-malamnya datang ke Nabi. Gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, ya sudah, pulang aja kata Nabi. Pulang, baca la haula wala quwata illa billah. Baca la haula wala quwata illa billah. Dan sampaikan ke istrimu, ya, ke ibunya anakmu, dia suruh baca juga nanti. Sepulangnya kamu di rumah. Maka dia samina wa tona, nurut, baca la haula wala quwata illa billah. Sampailah di rumahnya, istrinya nanya, "Bang, sudah ketemu Nabi, Bang?" "Sudah, alhamdulillah." "Apa Bang kata Nabi, Bang?" "Anak kita ditawan." "Terus gimana kata Nabi?" "Ya kita disuruh baca la haula wala quwata illa billah." Gitu. Nah, apa kata istrinya? "Masya Allah Bang, ini adalah petunjuk terbaik dari Allah dan Rasulnya. Ayo Bang, semangat." Nah, itu sahabat yang dulu hidup dengan Nabi. Kalau kita barangkali, ya, nih ibu yang nggak ada di sini ya, di sono itu ya, di luar sana, itu suaminya pergi datang ke gurunya, ke kiai misalnya, malam-malam jauh. Nah, nanyain anaknya hilang gitu kan, atau mungkin nanya amalan apa gitu kan, sampai di rumah sudah pulang, "Gimana Bang, udah ketemu guru Bang?" "Udah." "Apa kata guru Abang?" "Kata Kiai." "Oh ternyata Kiai nyuruh kita bacalah haula kita labilah gitu." Anak kita hilang, disuruh baca la haula wala quwata illa billah doang Bang, gitu kan. Ya Allah Bang, punya guru yang beneran lah gitu kan. Udah jauh-jauh malam-malam, amplopnya gede, pulang suruh baca la haula wala quwata illa billah doang, ya Allah. Itu ibu-ibu di sana, kalau di sini mah insya Allah enggak ya. Nah, ini sahabat Samina Watona, dia baca semuanya, semangat dia baca berdua. Efeknya apa? Sebab zikir orang tuanya, itu anak yang ditawan, itu terlepas dengan izin Allah ikatannya. Kemudian dia keluar dari tempat dia ditawan tanpa ada yang melihat satupun. Sampai rumah, harusnya perjalanan dia dari tempat dia ditawan sampai ke Madinah itu 2 hari 2 malam normalnya. Tapi dengan sebab zikir orang tuanya, dipercepat perjalanannya, itu akhirnya apa? Malamnya terlepas, subuh-subuh sudah sampai ke rumah. Mungkin perasaannya 2 hari 2 malam, tapi itu subuh nyampainya. Dan luar biasa, ya, dia nggak cuma sendiri, ada kambing yang ratusan ikut di belakangnya, nggak mau pergi, sebagai bonus dari zikir orang tuanya. Dan ini saya sampaikan kepada orang yang pernah kehilangan anak. Itu Masya Allah, malamnya dia kebingungan nyari anaknya, besok subuhnya ketemu. Nah itu ajaib. Karena apa? Amalannya sama. Nah itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan dalam kajian online Magnet Rezeki ini. Pengennya ya lebih banyak lagi saya menyampaikan ya, tapi karena keterbatasan waktu juga ya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Itu barangkali ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua.
Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada waktu, Pak Mirdan? Alhamdulillahirobbilalamin. Siap, masih ada untuk pertanyaan. Pak Jajuli, tenang, jangan kemana-mana dulu nih. Masih pagi ini, Masih semangat pagi. eh, para pecinta KUMR Sikapura, kajian online Magnet Rezeki Sikapura masih pada semangat. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan ke Ustadz Jajuli dipersilahkan. Boleh open mic atau juga boleh tulis di kolom chat. Nah, ini saya ada chat dari Bu Riana Muspita di Cibitung. Oh, Pak Mirda, nanti kapan-kapan kita ada sesi sholat khusyuk. Makasih ya. Oke, insya Allah Ibu nanti kita lihat sholat khusyuk. Nah, Masya baru tahu Allah. saya ada sholat khusyuk nih. Saya tahunya ada sholat zuhur, sholat maghrib. Kalau sholat Ya khusyuk kita tuh biar sholat. khusyuk Pak Mirdan Oh iya, biar sholatnya khusyuk sholatnya. ya. Jadi Siap, kita tuh siap. benar-benar memahami dari apa yang kita baca dalam dalam bacaan sholatnya Pak Mirdan, maksudnya kayak Hmm, gitu. Ya, Ya nggak Pak dihafalin siap. aja, Bu. Juli, iya nggak? Ya, dihafalin Mm-mm. aja bacaannya. Per ayat tuh, per kata, ya. Dihafalin. Baca, dihafalin. Oh, begini. Allahu Akbar kabiro itu apa? Dihafalin. Nah, saya itu ngisi kajian keluarga, ya. Itu di antara materinya kajian itu, ya, setoran bacaan sholat. Jadi setiap pekan itu mereka, ya, ada yang menyetorkan bacaan sholatnya. Nah, dari takbirul ihram sampai salam itu dia harus dicek gitu, betul apa enggaknya. Oh gitu. Oh, Ya siap Iya. Pak. keren tuh. Pak Sama Ustadz mau artinya berarti tanya. nyetornya tuh. Boleh, boleh siapa yang mau tanya? Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Bu Deti dari Jamrut, Pak Ustadz. Masya Allah, Nah, Bunda Deti ini masya Allah murid teladan. Amin. Ya, Pak ya, Ustadz, ya, yang gimana Duku penting Jamrud? ini, Pak. Hmm. Iya. Kita kan semangat ya, em, em, belajar gitu sampai magnet rezeki diikutin, terus sampai setor, sampai pengen sholatnya tuh khusus, sampai jadi sekarang kalau sholat tuh teman-teman misalnya lagi bergantian lama banget sholatnya, ya nggak tahu kita udah belajar khusyuk ya, jadi bukan cuma baca Arab tapi di hati tuh di Indonesia kan gitu, kita terus. Nah tapi ada kala karena kan iman itu turun naik ya Pak Ustadznya. Jadi ini Ya. pertanyaan sebenarnya simpel. Bagaimana caranya di saat iman kita itu agak menurun, kembali ngegas naik lagi gitu loh Pak Ustadz. Nah, cuma itu sebenarnya pertanyaannya. Jadi Oh, ya. maunya tuh terus tancap gas, semangat Oh, terus. Mau magnet rezeki, mau kajian tentang khusyuk dalam sholat, berzikir ya tanpa berpikir. Jadi nggak usah mikir lagi, bener Ustadz. Banyakkan zikir. Nah, terus sehingga semua ada solusi supaya hidupnya juga jadi clear gitu Pak Ustadz ya maksud Masya saya. Allah. Terima kasih Ustadz. Tanyanya panjang padahal cuma satu. Bagaimana caranya nih saat imannya lagi turun biar segera balik lagi gitu loh. Biar on speak lagi. Pokoknya peak state lagi, semangat lagi gitu Pak Ustadz. Terima kasih Baik. atas kesempatannya. Siap. Ya, Siap, Mas. makasih Bu Deti. Langsung aja dijawab Pak Jajuli. Ini Ya. gimana nih tips-tipsnya nih biar imannya naik lagi di saat lagi di bawah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya Bu Teti ya atas pertanyaannya. Ini barangkali mewakili ya kita semua ya. Karena siapapun kita sebagai orang beriman itu pasti ada saatnya iman itu yazid ya naik, yankus turun. Yazid naik itu karena to'ah, ketaatan, yankus naik, turun itu karena kemaksiatan, karena dosa. Nah, oleh karenanya ya kita belajar dari para orang-orang soleh, para sahabat. Sahabat pun sama. Itu ketika ketemu Nabi, itu rasanya itu surga udah di depan mata gitu. Ya Rasulullah, kenapa ya ketika ketemu dengan engkau gitu, kami ini merasa surga itu di depan kami. Tapi ketika jauh dari engkau, itu aduh kok kayaknya loyo lagi gitu kan, males, apa nggak rajin gitu. Kenapa? Nah, itu sama.
Semua kita pasti punya perasaan pernah mengalami itu. Nah, oleh karenanya tips di antara ya cara-cara panduan ya untuk bisa mengembalikan keimanan kita semangat lagi, naik lagi ya. Itu kalau para sahabat ya para orang soleh itu berkumpullah dengan orang-orang soleh. Itu sering-sering berkumpul. Jadi kita datang ke komunitas. Tadi sahabat tuh datang ke gurunya gitu, nemuin gurunya. Nah berarti harus ada interaksi dengan orang-orang yang punya semangat gitu ya. Nah datang ke tempat-tempat orang-orang yang punya semangat, energi positif supaya ketularan energi positifnya. Nah, jadi kalau ada seminar magnet rezeki, training magnet rezeki, datang aja udah walaupun itu materinya sama. Tapi bisa jadi ada satu kata yang membuat kita tuh wah gitu semangat lagi. Atau mungkin ada testimoni dari orang-orang yang hadir ya dan sebagainya atau ada penyampaian dari pembicara-pembicara yang baru itu ya hal-hal yang baru itu membuat kita jadi semangat lagi. Nah, itu diantara bentuk kita mengupayakan supaya iman itu naik lagi, semangat itu naik lagi. Ya, berkumpullah dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang soleh, sering datang ke majelis ilmu, ya. Kemudian apa namanya? Kalau di magnet rezeki itu, ya ada bahasa itu masuk ke dalam gua, ya. Gua keajaiban. Nah, itu juga diantaranya ya kita me, ya apa namanya istirahatlah ya dari berbagai macam aktivitas ya kesibukan dan sebagainya supaya kita merenung ya kita menyendiri bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, datang ke majelis ilmu itu apalagi nanti nih ya tanggal 19 apa 19 November ya 19 pengumumannya. November. Itu kalau bisa datang, itu Masya Allah ya, energi positif ribuan orang, bukan dari berbagai kota di Indonesia, dari mancanegara pun datang juga. Makanya kata Nabi begini, mohon maaf saya tambahkan ya. Kata Nabi, Nabi pernah bersabda, ya Nabi SAW pernah bersabda, Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqon ilal jannah. Siapapun yang mudah melangkahkan kakinya ke dalam majelis ilmu, ya dia ikut ke majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surga. Bagi saya, Amin. ya tadaburnya saya, surga itu bukan cuma surga nanti saja yang ada di surga sesungguhnya gitu di akhirat. Di dunia pun kita juga bisa Allah hadirkan surga gitu. Apa surganya kita? Mungkin yang sedang punya persoalan Allah selesaikan persoalannya. Yang sedang punya amanah hutang Allah lunasi hutangnya. Yang punya Amin. anak kurang soleh soleha Allah jadikan anak soleh soleha. Itu kan surga Amin. buat kita. Surga bukan itu buat kita di dunia. Surga, Pak Surga. Ustadz. Oleh karenanya, orang-orang yang ikut rajin datang ke seminar, rajin datang ke training ya di acara-acara magnet rezeki ya seperti sekarang ini mudah-mudahan gitu ya. Itu betul-betul ya Allah yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya Amin. persoalan Allah kasih Amin. solusi, yang punya dosa-dosa Allah ampuni. Itu insya Allah surga buat kita. Nah, makanya di antara bentuk eh, supaya imannya itu on the track lagi ya sering-seringlah kita berkumpul mengecas ya bahasa itu mengecas baterai keimanan kita di dalam majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang positif energinya supaya kita ketularan energi positif. Jangan sendirian di rumah gitu ya. Akhirnya apa? Lemes lagi nanti. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Jazuli atas jawabannya. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Deti. Saya mau Alhamdulillah. Terjawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bacakan di chat lagi nih. Ini dari Bu Riana masih yang tadi. Saya jikir al-malikul hakul mubin sampai tahu artinya Pak Ustadz. Oh, keren banget. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dari Pipo V2120. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam berzikir? Nah, ini orang lagi lebahan kayak ini. Langsung bangun dia. Langsung Oh bangun ya. iya. Lupa kali.
Lupa. Iya, iya. Iya, 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 Oh iya. iya, ini yang pakai baju hijau. Siap, siap, siap. Langsung dijawab aja, Ustadz. Ini orang keren dia, orang keren, Masya Allah ya. Masya Nah, Allah. Mudah-mudahan rezekinya juga keren ya. amin, Amin. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Vivo 2120. Apa tadi pertanyaannya? Biar istiqomah dalam berzikir. Bagaimana caranya katanya? Ya, tadi sama ya, sama sebetulnya. Untuk istiqomah itu kita perlu mujahadah ya. Hmm, Hijrah itu mudah, tapi istiqomah butuh mujahadah. Nah, gitu. hmm, Untuk mujahadah, di antara bentuk usaha kita bermujahadah adalah jangan sendiri. Jadi zikir itu amal soleh. Nah, kita perlu teman, perlu komunitas. Nah, makanya mudah-mudahan di Magnet Rezeki ini adalah komunitas yang baik ya. Insya Allah buat kita Amin, amin. semua. Kita di sini bukan cuma bahas urusan dunia, kita juga bahas urusan akhirat kok. Bahkan kita lebih mengutamakan akhirat kita. Kenapa? Karena udah jaminan siapa yang ngejar akhirat, insya Allah dunia itu mengikuti. Nah, Amin, jadi betul. di sini kita ya zikir ya, ada zikir mana rezeki kan, la ilaha illallah al malikul haqqum dan sebagainya, itu kan kita sering gitu ya, rame-rame kita baca ya, bahkan ada al kafi berjamaah itu kan. Jadi jamaah itu, berjamaah itulah makanya yang membuat keberkahan itu, membuat semangat itu terus on the track, yang membuat istiqomah itu akan ada terus gitu. Mudah-mudahan kejaga, ada hariannya, ada pekanannya, ada bulanannya. Nah, itu ada event-event yang membuat semangat itu terus gitu. Istiqomah itu terus gitu. Nah, maka dijaga dengan event-event kayak tadi itu. Ada hariannya. Hariannya, ada pekanannya, nah, ada bulanannya, nah, ada event yang tahunannya. Nah, itu dalam rangka ya upaya untuk menjaga keistiqomahan dan keimanan ya kita semua yang ada di komunitas Magnet Rezeki. Ya, begitu. Jadi jangan sendirian. Kalau bisa punya komunitas, punya teman, punya lingkungan, punya guru, tuh, supaya dibimbing terus. Begitu. Wallahu alam. Vivo V2120. Mudah-mudahan. siap. Mudah-mudahan menjawab ya. Ingat istiqomah itu nggak mudah. Yang mudah itu istirahat. Nah, Masya Allah. Nah, istirahat memudah. Siap. Ini dari Bu Ana ada pertanyaan lagi nih Pak Jajuli. Dari Bu Ya, Ana monggo. Masya Bekasi. Allah. Maaf keluar dari tema. Siap. Nggak apa-apa Bu. Asal jangan keluar rumah aja nih udah malam. Atau keluar dari Zoom ini. Waduh bahaya. Kalau ayah dari anak sudah tidak mau menafkahi anak masih sekolah, gimana hukumnya Pak Ustadz? Alasannya karena sudah menikah lagi dan tidak mau lagi menafkahi anak-anaknya. Terima kasih. Masya Allah. Ya, Keren ini eh, pertanyaannya. Keren. ibu siapa ini? Ibu Ana Namanya dari Bekasi. Ibu Ana. Mm-mm. Ibu saya, Ya, ibu saya ya. anak. Berarti ibu antum ya. Ya, Bismillah. Jadi kalau saya bukan ahli hukum, ya. Jadi kalau bicara hukum, ya barangkali ada orang-orang yang lebih layak untuk menjawabnya hukumnya apa. Tapi sependek yang saya pahami, yang saya tahu, yang Allah titipkan ini ya, dari ilmunya Allah, bahwa sekarang gini Bu, apapun persoalannya di luar kita, ya, di luar kita, ya, itu eh, kalau kalau di MR ya, di mana rezeki itu adalah sesuatu yang eh, Skenario Allah. skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi realita sekunder, realitas primernya itu ada di sini, pikiran kita. Nah, kita mau apa? Udah sampaikan pada Allah. Nah, jadi sekarang fokusnya zikir, dizikirin aja suaminya, ya, dizikirkan aja keadaannya, persoalannya dizikirkan. Nah, jadi urusan suami ibu ya, eh, itu melakukan apapun dengan cara apapun, itu urusan dia sama Allah. Urusan, sekali lagi, urusan suami ibu melakukan apapun dengan cara apapun, urusan dia sama Allah. Allah Urusan ibu bagaimana? Urusan ibu mendoakan. adalah meresponnya dengan cara yang terbaik yang Allah suka, meresponnya dengan cara terbaik yang Allah suka, yaitu dengan cara
mendoakan kebaikan buat dia. Ya Allah, muliakan dia, ya bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, berkah berlimpahkan rezekinya, ampuni dosa-dosanya, wafatkan husnul khotimah ya Allah, gitu ya, dan masukkan dia di dalam jannah. Pada saat yang sama, apa kata malaikat? Amin, amin, amin. Kenapa? Karena ibu doain suami ibu, itu dia nggak tahu dia didoain. Maka kata Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya, sedangkan dia nggak tahu saudara itu lagi didoakan, maka yang mengaminkan adalah para malaikat. Dan malaikat itu mendoakan yang sama. Kamu juga, malaikat kamu juga. Kita doain buat orang lain, belum tentu diijabah sama Allah. Ya, ya didengar sama Allah, karena Allah nggak mendengar. Tapi kalau dikabulkan belum tentu. Karena bisa jadi ada penghalangnya, ada perisainya, ada dosa yang masih menghalangi. Tapi kalau malaikat itu mulia, nggak punya dosa, maka insya Allah doanya mustajab. Ya, doanya sangat mustajab. Nah, jadi doanya doa buat kita juga. Kita doain apa? Justru malah kita juga lari. Nah, jadi sekarang urusan orang lain berbuat apapun dengan cara apapun urusan dia sama Allah. Ya. Dan ibu fokusnya adalah udah berzikir saja. Pernah ada satu ya ini kisah nyata ya. Seorang ibu datang kepada saya itu majlis taklim ya, orang pada pulang, dia nggak mau pulang, curhatlah ceritanya, Ustadz itu suami saya begini begini begini, bahkan dia nggak mau sholat. Nah itu saya bilang, ibu sholatnya bagaimana? Nah, yang saya evaluasi adalah bukan suaminya tapi ibunya itu. Ibu punya dosa apa gitu dalam apa secara nggak langsung begitu, kok bisa sampai punya persoalan begini. Jadi yang dicek itu kitanya, kita punya kesalahan apa sama Allah, kok sampai ada persoalan begini. Yang saya pertama kali saya tanya itu sholat. Kenapa? Karena sholat itu ukurannya. Kalau sholatnya baik, maka baik semuanya. Sholatnya masih bolong-bolong, Ustadz, ya sudah. Selama ibu masih sholatnya bolong-bolong, selama itu juga suaminya masih begitu, saya bilang. Terus gimana? Ya sudah, sekarang ibu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat, sholat tobat, kemudian sholatnya dibetulin, ya dirapihin, perbanyak baca istighfar. Saya suruh dia zikir itu 500 kali, baca istighfar 500 kali, saya bilang. Apa bacaannya? Astagfirullah, astagfirullahaladzim, 500 kali. Dan itu nggak boleh disambil, saya bilang. Setiap sholat zuhur baca istighfar 100 kali, baca asar 100 kali, dicicil setiap 5 waktu sholat, jadi 100 100 jadi 500. Selebihnya itu boleh, silakan mau sambil apain juga silakan. Itu di hari ketiga dia datang lagi. Udah diamalin Bu, udah. Gimana? Gara-gara istighfar Ustadz, kenapa? Saya mau dicerai sama suami saya. Wow, saya bilang, bagus itu. Saya bilang kan, keren. Itu saya dulu belum kenal magnet rezeki itu. Saya udah bilang, Masya Allah, keren banget. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya bilang begini, Bu, jangan salah istighfar. Justru dengan istighfarnya ibu, persoalan ibu yang sekian lama bertahun-tahun ada di bawah, ya, ini Allah naikkan 3 hari langsung naik ke puncak, saya bilang, ya, 3 hari ini langsung naik karena setiap persoalan itu ada puncaknya, apapun ada puncaknya, nah, termasuk persoalan itu ada puncaknya, saya bilang. Nah, masalah ibu nih, persoalan ibu nih dinaikin sama Allah 3 hari, naiknya itu seolah-olah makin apa ya, persoalan itu makin klimaks gitu ya, makin luar biasa gitu. Nah itu justru ya itu sedang dinaikin dengan sama Allah gitu. Bentar lagi insya Allah. Nah, mau nggak Bu? Saya bilang mau nggak persoalannya turun, saya bilang. Dia naik sampai ke puncak, setelah di puncak kemana dia? Turun. Nah sekarang gimana caranya supaya turun? Saya bilang tambah jadi 1.000. Saya bilang gitu. Masya Allah. Itu sampai nangis-nangis dia istighfar, Bu. Bukan begini istighfarnya, sebelum enggak begitu. Ya, apalagi sambil marah istighfar, astagfirullahaladzim gitu, enggak begitu. Jadi istighfarnya betul-betul dari hati, otaknya menerjemahkan, lisan membaca, hatinya membayangkan, minta ampun sampai nangis. Itu masalah dia lakukan itu. Di hari ketiga dia baca istighfar ya sampai hari ke-7 1000 kali katanya. Dia juga baca la haula wala quwata illa billah. Jadi sekarang kalau dia sholat ya itu selesainya lama zikirnya sampai suaminya bingung, kamu baca-baca apa buat saya, kasih mantra apa gitu kan. Sekarang saya sholat lama gitu. Nah tapi dia nggak berani berkata-kata sama suaminya karena itu kalau dia udah nggak berani bicara sama suaminya lah. Sampai akhirnya di hari ke-7 itu dia datang lagi ke rumah saya. Ustadz, apa Bu?
keren banget, Masya Allah. Weh, kenapa? Gitu kan saya tanya. Suami saya semalam Ustaz dia pulang. Hari ketiga itu, waktu itu kan dia pulang. Jam 1 pagi. Saya kasihkan istighfar sampai ketiduran. Lupa masak saya. Makanya suami saya marah-marah. Gitu kan. Karena marah-marah, saya mau dicerai sama suami saya. Gitu. Gara-gara istighfar saya ketiduran kan gitu. Nah, sudah nggak apa-apa. Di hari ketujuh, tuh, dia tidur lagi. Tapi dia udah masak. Suaminya pulang jam 1. Tapi saat suaminya pulang itu, dia datang ke tempat ke kamarnya, ya istrinya udah tidur, itu dia bawa air 1 baskom, ya suaminya bawa air 1 baskom. Nah, kaki istrinya itu dicuci sama suaminya. Nah, istrinya kan lagi tidur kan, apa sih ini dingin dingin gitu kan. Nah, begitu melihat dia bangun tersadar, ternyata suaminya, Mas, kamu lagi ngapain aku lagi nyuci kaki kamu katanya. Buat apa? Buat aku minum. Kenapa emang kaki aku, air cucian kaki aku mau diminum? Karena aku meminta ampun sama kamu. Aku banyak salah sama kamu katanya. Aku banyak dosa sama kamu. Sampai begitu. Ya, aku janji mulai sekarang aku mau sholat. Dia nggak pernah sholat bu sebelumnya. Kerjanya marah-marah. Di rumah senang nyetel musik. Ya, itu bilang sampai begitu. Aku mau minta ampun. Aku banyak dosa. Maafin aku. Dia bilang. Aku mau ngaji sama Ustaz Juli. Katanya sampai begitu. Ya Ya benar Allah, dia. Masya Allah, keajaiban datang. Dia datang akhirnya ke rumah saya ngaji gitu. Dan saya cek ke rumahnya waktu itu pernah ya. Saya datang ke rumahnya. Itu Masya Allah. Saya kirain dia sholatnya di rumah gitu. Ternyata dia di masjid juga sholat. Mana bu suaminya? Udah ke masjid Pak Ustadz? Alhamdulillah. Nah, siapa yang membuat seperti itu? Allah. Oh. Jadi suami ibu memang dia ayahnya anak-anak ibu. Dia suami ibu. Ya, kita tuh jangan seolah-olah apa ya bisa menguasai hati manusia, walaupun suami kita, suami ibu. Jangan lupa dia itu punyanya Allah. Allah yang ciptakan dia. Allah yang kuasa menguasai hatinya, genggam ubun-ubunnya ada di semua di kekuasaan Allah. Jadi udah kita serahin aja semua, ya Allah saya udah nggak sanggup apa-apa, tuh suami saya udah kayak begitu, tuh serahin ya Allah. Urusan dia begitu, urusan dia dengan Allah, dengan Engkau ya Allah. Saya serahkan, saya pasrah gitu ya Allah. Tapi ya Allah, ampuni dosanya. Doain yang baik gitu. Nah itu Masya Allah. 7 hari suaminya berubah. Allah lah yang merubahnya Masya Allah. Nah, jadi fokus zikir dia. Bahkan efeknya itu bukan cuma suaminya yang seperti berubah, tapi rezekinya juga dahsyat. Ya, itu katanya usahanya tambah rame. Masya Allah. Keren pokoknya tuh keren. Wah, Oh alam Masya sholat. Allah. Kalau udah satu frekuensi mah ya Pak Ustadz. Ah, Ya kalau udah satu frekuensi sama suami mah insya Allah Pak Ustadz lah rezeki itu ngalir kan dia terus. dia tadi Heeh. kan nggak belum frekuensi kan. Nah Iya, supaya heeh. dia satu Tapi frekuensi Masya Allah dizikirin ya Pak aja. Ustadz. Iya Saya supaya juga dia mau satu deh Pak frekuensi Ustadz. Saya jikirin. dizikirin aja, jangan dipikirin. Ya, Siap, siap. Alhamdulillahirobbilalamin. Siap, Bapak Ibu. Alhamdulillah Masih semangat banget nih. ada waktu nih. Boleh satu pertanyaan lagi untuk Bapak-bapaknya kali ini ada lagi nih selain Masya Pipo Allah. tadi. Ini sampai jam berapa kita? Satu Webinar. pertanyaan lagi udah Lagi selesai. Pak Ustadz sampai jam 10 dah. Jam 10, 10. tenang, nggak akan lama-lama. Siap. Kalau nggak ada ya udah kita tutup nih kalau nggak ada. Masih ada Bapak Ibu Nanti silahkan kalau pribadi aja deh sama Pak Ustadz Jajuli. Hah? Kenapa? Ngechat pribadi. ngechat pribadi. Oh iya Curhat iya iya dong iya gitu iya ya. bisa bisa Jajuli ngechat pribadi keren. boleh. Oh. Keren Pak Ustadz. Ya Allah. Allah yang keren Bu, Allah yang keren. Allah Allah yang yang keren. keren. Pak Ustadz. Allah lebih keren. Pak Ustadz kerennya. Masya Allah. Masya Saya Allah. mau nggak Iya Ilmu usah iya banget apa-apa. ini Pak Ustadz. Ya, Buat iya. keluarga. Boleh, boleh, Mm-mm. boleh, boleh, boleh. Itu aja Pak Medan, kalau nggak ada lagi pertanyaan, Siap nggak ada. aja Boleh ditutup closing IMT aja, statementnya IMT, Ustadz IMT. Jajuli. Video IMT aja diputar lagi. Nggak ada closing IMT nggak ada. Hah? Buk, Closing itu statement nih. Closing closing aja, statementnya dari closing Ustaz. statement dulu. Closing statementnya dulu dari Pak Jajuli ini. Baik, baik. Ya. Atau ininya bisa di stop screen dulu, stop share, biar saya bisa share video yang lain. Stop, stop, stop. Di atas biasanya ada warna merah, stop share. Warna
Mana ya? Ada nggak di atas biasanya di kursornya Oh ya, diarahin ya, ke ya, ya. atas. Siap. Nah, oke Ya, siap. ya. Boleh closing statementnya. Ya, Bismillah. Eh, Demikian ya, teman-teman semua, Bapak Ibu, ya, para hadirin kajian online Magnet Rezeki khusus daerah apa Bekasi, Karawang, dan Singapura pada malam hari ini. Eh, Mudah-mudahan ya apa yang tadi saya sampaikan, yang kita bahas sama-sama bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, Amin. jadi kesimpulannya apapun persoalan kehidupan ya itu insya Allah ada solusinya. Tapi jangan lupa ya itu juga ada sebabnya. Nah sekarang sebelum kita fokus kepada solusi, kita coba breakdown apa apa sebabnya. Nah kalau sebagai orang beriman sebabnya itu cuma satu ya karena dosa itu aja. Nabi Adam kenapa dikeluarkan oleh Allah dari surga ya, dan istrinya juga sama itu karena sebabnya dosa. Kemudian Nabi Yunus, kenapa Allah uji dengan berada dalam ikan paus? Ya, itu pun juga sama, karena kesalahannya, ya, karena dosanya meninggalkan umatnya, ngambek sama umatnya. Dan kita pun barangkali ya ada dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Oleh karenanya fokusnya sekarang minta ampun saja kepada Allah. Zikirnya perbanyaknya istighfar. Jadi sebelum zikir-zikir yang lain itu kalau bisa istighfar dulu. Kenapa? Kalau istighfar itu dia sebagai pembersihnya. Kalau rumah ini kotor, rumah ya rumahnya nggak bersih itu dihias dulu atau dibersihkan dulu? Dibersihkan. Pastikan dibersihkan dulu. Nah cara membersihkannya kalau hati yang banyak berdebu banyak dosa tubuh ini maka dengan cara beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, perbanyak sholat tobat. Salah sama manusia di list tuh, salah sama siapa, ya Allah saya sholat tobat buat si fulan, saya punya dosa ini yang sama dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia, muliakan dia, begitu Allah Akbar. Nah, sampai sampai tenang tuh hati, terus istighfar yang banyak, istighfar astagfirullah, minta ampun terus ya, minta ampun terus. Nah maka dengan demikian mudah-mudahan ya kalau sudah bersih ditambah lagi tuh dihiasi dengan sholawat ya, bacaan sholawat, bacaan la haula wala bila la ilaha illallah al malikul hakul dan sebagainya lah pokoknya ya. Jadi bersihkan dulu ya, setelah bersih nah baru kita perhias dengan zikir-zikir yang lainnya. Mudah-mudahan dengan demikian ya semua persoalan bisa Allah kasih solusi yang terbaik, semua hajat yang barangkali ya pengen yang punya anak yang belum ada keturunan di sini, mudah-mudahan dengan fokus berzikir kepada Allah ya sebagaimana Nabi Zakaria dia sholat ya, zikirnya itu sholat Nabi Zakaria itu ya, dia sholat buat mihrab ya, kemudian Allah karuniakan anak bernama Nabi Yahya. Nah ini juga insya Allah kita bisa seperti itu. Nah jadi mudah-mudahan persoalannya apapun hajatnya mudah-mudahan ya Allah kabulkan ya, dan Allah muliakan kita semuanya, mulia di dunia dan Amin. juga mulia di akhirat. Allah banggakan kita di Amin. akhirat, Allah tinggikan derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bukan cuma di sini tapi nanti Allah uh, lanjutkan perkumpulan kita sampai nanti Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Amin. Amin saya ya Dede Rabbal. Jazuli mohon pamit undur diri ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya ya, yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Amin. taala, yang salah dari pribadi saya. Uh, Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, bolehlah saya numpang mandi lagi. Ya demikian, bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Jajuli yang sudah memberikan ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan dan memuliakan Pak Jajuli dan Amin, keluarga. amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah
hampir 2 jam belajar di KOMR, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta yang ke-28. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu bersemangat untuk belajar malam-malam sebelum tidur, belajar dulu. Mudah-mudahan eh, malamnya mimpi indah dan bisa Amin ya Allah. berbuah kesehatan, kebahagiaan, dan rizki yang berkah dan Amin ya berlimpah. Allah. Baik, Amin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan tutup dengan video IMT dan video doa Ustadz Nasrullah dari Madinah. Masya Terima Allah. kasih, saya Mirdan Hardiansyah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Jazuli, Sama-sama. Pak Mirdan. Makasih ya Pak Jajuli, Pak Mirdan, makasih Ya, banyak. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim. Kabulkan semua doa-doa saudara kami, sahabat kami yang berdoa dan menitipkan doa, ya Allah, di radahmu ini, ya Allah. Baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman syurga. Semoga ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim, semua doa-doa saudaraku ini, ya Allah, Engkau ijabah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim, kabulkan semua doa-doa saudaraku, ya Allah. Tinggikan derajat mereka, muliakan mereka, sayangi mereka, rahmati mereka, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan mereka, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu memaafkan, ya Allah, segala kesalahan teman-temanku ini, ya Allah. Ya Allah, dan mudahkan semua yang menyaksikan, ya Allah, video ini juga bisa ke tempat ini, ya Allah, dalam kesempatan yang terbaik darimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin diakhiri meeting Zoom pada malam hari ini.